Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pemateri dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 7 untuk membahas pembahasan kami tentang teori kecerdasan ganda. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ruya Patesina, Ninda Arla Puspitasari, ketiga Dian Rahayu, keempat Farisa Fitriani, dan kelima Kaila Abla Sausan. Langsung saja dengan pembahasan kami kali ini. Jangan lupa nonton ya guys. Kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau membuat produk baru yang bernilai dalam suatu latar belakang budaya tertentu. Menurut Howard, pada tahun 1993, kecerdasan ganda adalah kemampuan seseorang menggunakan akal dan budinya yang paling banyak. Banyak macam-macam kecerdasan, seperti kecerdasan bahasa, yaitu mencakup kemampuan berpikir dengan kata-kata, seperti memahami, merangkai kata, dan kalimat baik lisan maupun lisan. Contohnya seperti pengacara, politikus, pelawak, dan lain-lain. Yang kedua ada kecerdasan logika atau matematika, yaitu kemampuan berpikir dalam penalaran atau penghitungan, seperti kemampuan menelaah masalah secara logika, ilmiah, dan matematika. Contohnya seperti ilmuwan, matematikawan, insinyur, dan akuntan. Saya akan membagikan sebuah materi atau teori mengenai kecerdasan 3 dan 4, yang dimana kecerdasan 3 adalah yang disebut dengan kecerdasan 3, yaitu kecerdasan visual atau ruang visual, atau yang disebut dengan spending intelligence. Kemampuan berpikir dan citra dan gambar, seperti kemampuan membayangkan bentuk suatu objek, seperti pelaut, pilot, arsitek, pelukis, dan pematung. Seperti contohnya sebuah pelukis atau pematung, mereka hanya membuat konsep dalam pikiran mereka, lalu mereka akan menuangkannya ke dalam sebuah karya atau lukisan yang mereka buat. Kecerdasan keempat, yang dimana kecerdasan musikal atau ritmik, atau yang disebut dengan musical rhythmic intelligence. Kemampuan berpikir dengan nada irama dan melodi juga pada suara alam, yang seperti contohnya musisi, dirijen, disc jockey, arigel, dan komposer, yang dimana seseorang dapat menciptakan lagu dari sebuah lirik yang ditemukannya dan bisa menyatukannya menjadi lirik yang indah seperti yang kita dengar pada umumnya. Kemudian yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh. Kemampuan ini berhubungan dengan gerak tubuh yang termasuk gerakan monitorik otak yang mengendalikan tubuh, seperti kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan badan dengan mudah dan cekatan. Contohnya yaitu seperti atlet, artis, dan penari. Keenam yaitu kecerdasan intrapersonal atau interpersonal inteligensi, di mana kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri, melakukan refleksi diri, dan mentagnisi seperti peneliti, kewirausaha, konsultan, dan psikolog. Yang ketujuh yaitu kecerdasan naturalis atau naturalis inteligensi, di mana kemampuan untuk memahami segala alam, seperti tukang kebun, petani, pecinta alam, pawan, dan peternak. Kemudian selanjutnya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya, dan kemudian dapat dikembangkan pada setiap orang melalui pendidikan agama, kontemplasi, kepercayaan, dan refleksi teologis. Dan seperti contohnya yaitu ustadz, pastu, pendeta, dan biksu. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada kecerdasan eksistensial. Banyak dijumpai pada para filsuf dan mampu menyadari dan menghayati dengan benar keberadaannya dirinya di dunia ini dan apa tujuan hidupnya. Dan contohnya yaitu teoris dan filsuf. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya, pendidikan dan pembelajaran yang mendasarkan pada kecerdasan ganda membuka kesempatan
pada para siswanya untuk kritis dan mungkin tidak patuh karena siswa menemukan kebenaran-kebenaran lain dan dari kebenaran yang dipegang oleh gurunya. Dan upaya memberdayakan siswa sendiri berupa self-monitoring dan konseling atau tutor sebaya akan sangat efektif untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Sekian, terima kasih.